Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kedatangan pertempuran besar. Wilayah Black Corner, Kota Feng. Kota Feng saat ini telah sangat berubah selama 2 tahun yang singkat ini. Ini karena Han Feng telah mendirikan Aliansi Hitam dan telah menempatkan markas besarnya di kota ini. Ini menyebabkan kota kecil ini menjadi kota terkenal di dalam wilayah sudut hitam. Ukuran dan bisnis kota Feng saat ini semuanya jauh dari apa yang dapat mereka bandingkan dengan 2 tahun lalu. Sebuah rumah besar berdiri di area luas di tengah kota. Aura sombong yang megah itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilampaui oleh satu bangunan pun di dalam kota. Tentu saja, menjadi tempat di mana semua orang kuat dalam Aliansi Hitam membahas masalah dan rumah Han Feng, sepertinya tidak ada satu orang pun di dalam kota yang memiliki keberanian untuk melampauinya. Han Feng saat ini telah menjadi penguasa tempat ini. Statusnya sekokoh batu di bawah reputasi besar Aliansi Hitam. Tidak seorang pun di seluruh wilayah sudut hitam yang berani memprovokasi dia. Ada cukup banyak sosok manusia yang duduk di dalam aula mensyahan yang sangat luas. Orang yang duduk di kursi pemimpin tertinggi secara alami adalah kepala aliansi saat ini dari Aliansi Hitam, Kaisar Obat Han Feng. Tidak jauh di kiri dan kanan Han Feng adalah orang-orang terkuat di wilayah sudut hitam, emas perak bersaudara. Di bawah mereka adalah kepala dari berbagai faksi yang telah bergabung dengan Black Alliance. Salah satu kepala faksi ini adalah jenis orang yang sangat kuat yang dapat menyebabkan seluruh wilayah sudut hitam sedikit bergetar hanya dengan menginjak kaki mereka. Namun, orang-orang kuat ini hanya bisa duduk di kursi bawah dalam kesempatan seperti ini. Bisa dibayangkan betapa ketatnya pembagian posisi seseorang di Black Alliance. Suasana di ruang pertemuan agak menekan. Suasana menekan semacam ini semuanya berasal dari wajah Han Feng yang agak gelap dan suram di kursi pemimpin. Semuanya, tatapan Han Feng perlahan menyapu wajah semua orang di aula saat dia berbicara dengan suara acuh tak acuh, "Saya pikir Anda semua seharusnya mendengar berita. Bocah kecil bernama Xiao Yan di Akademi Dalam masih hidup." Ada keributan di dalam aula besar itu. Meskipun mereka yang duduk bukanlah orang biasa, ekspresi mereka sedikit berubah saat mendengar nama yang sangat akrab ini. Seorang ahli yang bisa mengalahkan Han Feng adalah seseorang yang tidak boleh mereka remehkan. Pemimpin sekte darah, telah mati di tangan bocah ini. Jari Han Feng dengan lembut menyentuh sandaran tangan. Kata-kata yang dia ucapkan seperti bom yang mengguncang semua orang sampai mereka tercengang. Meskipun mereka telah menerima kabar dari 2 hari yang lalu, mereka tidak berani mengkonfirmasi kematian Fen Lao. Dengan mengatakan ini sekarang, Han Feng tidak diragukan lagi mengumumkan akhir-akhir Fen Lao kepada semua orang. Meskipun Black Alliance tidak sepenuhnya bersatu, kematian Fen Lao juga menyebabkan mereka berduka atas kerabat mereka. Jelas, yang paling mereka rasakan adalah sedikit kekhawatiran dan kegelisahan. Saat itu, kematian Xiao Yan di api surgawi, secara langsung atau tidak langsung terkait dengan mereka. Sekarang bocah itu telah hidup secara tak terduga, kemungkinan dia tidak akan membiarkan orang-orang yang terlibat dalam masalah ini dengan mudah melarikan diri. Ini jelas terlihat dari cara dia membunuh Fen Lao. Meskipun aku tidak banyak berhubungan dengan bocah itu, aku bisa melihat bahwa dia adalah tipe yang pasti akan membalas dendam. Semua orang yang duduk di sini berpartisipasi dalam serangan diam-diam saat itu, dan saya pikir dia tidak akan membiarkan siapapun pergi dengan mudah. Han Feng sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata, kekuatan Fen Lao bisa berada di peringkat 10 besar bahkan jika ditempatkan di seluruh wilayah sudut hitam. Namun bahkan dia masih dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Ini jelas menunjukkan bahwa orang itu mungkin lebih kuat daripada dia 2 tahun lalu. Jika dia benar-benar datang dan membalas dendam, berapa banyak dari Anda yang duduk di sini yang memiliki keyakinan bahwa Anda dapat melarikan diri hidup-hidup? Tatapan Han Feng melihat ke sekeliling ruangan. Suaranya agak gelap dan serius. Semua orang di aula saling memandang. Dengan pengecualian dari Gold Silver Brothers, semua orang sedikit merajut alis mereka. Wajah mereka sangat jelek. Mungkin ada sejumlah kecil orang di antara mereka yang kekuatannya lebih kuat dari Han Feng,
tetapi tidak diragukan lagi ada celah yang cukup besar antara Xiao Yan, yang mampu membunuh Fen Lao, dan mereka. Jika itu masalah sederhana untuk bertemu dengannya sendirian, apakah mereka bisa melarikan diri adalah pertanyaan yang sangat penting. Lagi pula, mereka jelas tahu taktik orang tua Fen Lao itu. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain, dia memiliki banyak metode untuk melarikan diri. Namun, dia masih dikalahkan oleh tangan Xiao Yan, belum lagi mereka. Saudara Han, dia sendiri mungkin sangat kuat, tapi apakah tujuan kita untuk tidak mengakhiri situasi seperti itu ketika kita mendirikan Black Alliance saat itu? Jika dia benar-benar datang dan ingin membalas dendam, banyak ahli dari Aliansi Hitam, kita akan menyerang bersama. Jangan bilang padaku bahwa dia bisa membalikkan langit. Keheningan berlangsung sesaat sebelum seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan wajah seperti elang tiba-tiba berbicara sambil tertawa kepada Han Feng. Untuk dapat memiliki tempat duduk di area yang kacau seperti wilayah sudut hitam, seseorang tidak hanya harus memiliki kekejaman, tetapi juga kelicikan. Oleh karena itu, lelaki tua ini telah mengumpulkan seluruh Aliansi Hitam ketika dia berbicara dengan cara ini. Semua orang di aula akhirnya pulih setelah mendengar kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu itu. Semuanya tersenyum dan setuju. Han Feng juga tersenyum dan mengangguk di hadapan kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu itu. Mereka memang telah mendirikan Black Alliance saat itu untuk menangani balas dendam mencari Akademi Jianan. Pembalasan dendam semacam ini secara alami juga merupakan bagian darinya. Saya telah mengirim beberapa orang untuk menanyakan keberadaan Xiao Yan dari semua tempat. Saya akan memberitahu semua orang saat saya mendapat kabar. Saat itu, kita bisa bertindak dulu tanpa dia datang untuk mencari kita. Han Feng tersenyum saat berbicara. Namun, kekejaman muncul dari senyumnya. Semua orang di aula menghela nafas lega ketika mereka mendengar kata-kata Han Feng. Xiao Yan akhirnya menjadi duri di hati mereka. Mereka tidak akan peduli dengan reputasi buruk menindas seseorang dengan angka jika mereka bisa menyingkirkannya. Keadilan dan keadilan telah lama dibuang ke saluran pembuangan bau ketika seseorang berada di tempat seperti wilayah Black Corner. Sudut mulut Han Feng bergerak sedikit saat dia melihat bahwa semua orang tidak menyuarakan ketidaksetujuan. Senyuman yang tidak biasa muncul di matanya, jika kita benar-benar menangkap Xiao Yan saat itu, saya harap semua orang akan menyerahkannya kepada saya untuk ditangani. Sebagai gantinya, saya akan memberi semua orang hadiah yang memuaskan. Semua orang di aula sedikit ragu-ragu ketika mereka mendengar ini sebelum menganggukkan kepala. Mereka tahu bahwa Han Feng sangat mendambakan api surgawi Xiao Yan. Meskipun api surgawi sangat langka, orang biasa mana yang berani memperbaikinya? Jika seseorang ceroboh, berubah menjadi abu oleh serangan balik adalah sesuatu yang dapat dengan mudah terjadi. Oleh karena itu, semua orang mungkin menginginkan api surgawi, tetapi tidak ada yang benar-benar berani menyentuh benda itu. Han Feng melihat semua orang menganggukkan kepala. Meskipun dia tahu apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka, dia tidak membuka mulut untuk membantahnya. Dia benar-benar sangat mendambakan api surgawi Xiao Yan. Namun, hal yang paling dia khawatirkan adalah metode Qi, Flame Mantra, lengkap yang dipraktikkan Xiao Yan. Sebagai orang yang mempraktikkan Flame Mantra yang tidak lengkap, Han Feng jelas menyadari kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki metode Qi ini. Seseorang akan dapat mengendalikan banyak api surgawi hanya dengan mempraktikkannya. He Avenli Flame mampu membuatnya nyaris bertarung dengan elit Do Uzong dengan kekuatan yang berada di puncak kelas Do Huang. Jika dia memperbaiki dan menggabungkan beberapa api surgawi, kemungkinan tidak akan ada lagi orang yang bisa menandinginya di benua itu. Flame Mantra, yang tidak lengkap mungkin telah dipelajari oleh Han Feng selama ini, tapi hanya dengan mengendalikan satu jenis, si Heart Flame, telah menyebabkan kendalinya terasa agak tegang. Jika dia menelan jenis kedua, api surgawi, kemungkinan besar, akan ada kemungkinan serangan balik yang cukup tinggi. Han Feng tahu ini lebih jelas dari siapapun di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia memiliki semacam rasa posesif yang gila untuk metode Qi, Flame Mantra, yang lengkap. Selama dia bisa menemukannya di Xiao Yan, dia mungkin bisa memiliki potensi dan kualifikasi untuk melompat ke puncak benua. Tentu saja, masalah Flame Mantra terlalu penting. Karenanya,
Han Feng tidak menyebutkan ini kepada orang lain. Bagaimanapun, metode Qi ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang alkemis. Selama tubuh seseorang berada pada afinitas api, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk mempraktikkannya. Di masa depan, seseorang dapat memperbaiki dan menggabungkan api surgawi, mendapatkan kemungkinan pencapaian yang tak terbatas. Bagaimana dia dengan mudah mengungkapkan masalah besar seperti itu kepada orang lain? Orang biasa hanya tahu bahwa dia sangat tertarik pada Xiao Yan karena yang terakhir memiliki api surgawi. Namun, mereka tidak tahu bahwa target sebenarnya adalah metode Qi, Flame Mantra, lengkap yang dipraktikkan Xiao Yan. Selama semua orang di aula mulai merencanakan cara menangkap Xiao Yan, Gold Silver Brothers, yang setengah tertidur dengan mata tertutup, di kedua sisi kursi pemimpin tiba-tiba membuka mata mereka. Ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka mengarahkan pandangan mereka ke langit selatan. Han Feng juga merasakan sesuatu saat wajah Gold Silver Brothers berubah. Tatapannya beralih dari aula ke langit selatan. Sejumlah besar aura kuat dengan cepat mendekat dari arah itu. Han Feng tidak asing dengan aura ini. Aura ini kadang-kadang datang dan mengganggu mereka selama 2 tahun ini. Namun, setiap kali, wajah mereka menjadi pucat dan mereka akan kembali dalam kegagalan. Semua ahli dari Black Alliance di aula melihat perubahan tiba-tiba dalam ekspresi wajah Han Feng dan Gold Silver Brothers. Semuanya kaget. Karena kurangnya kekuatan, mereka tidak memiliki kemampuan penginderaan yang tajam seperti 3 orang di depan mereka. Saudara Han, saudara emas perak, ada apa? Orang tua berjubah abu-abu dengan wajah seperti elang gelap dengan hati-hati membuka mulutnya dan bertanya. Ceka, teman lama, kita ada di sini lagi. Orang tua yang mengenakan jubah emas tertawa dengan cara yang aneh saat dia berdiri dari kursinya, tersenyum, dan menjawab. Semua orang kaget saat mendengar ini. Mereka segera tiba-tiba memahami karena mereka semua tertawa terbahak-bahak. Orang-orang tua dari Akademi Jianan benar-benar memiliki ketekunan yang luar biasa. Setiap kali, mereka datang dengan aura yang ganas dan setiap kali mereka melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Alis Han Feng perlahan-lahan bersatu di hadapan tawa keras di semua tempat. Dengan bantuan persepsi tertentu antara api surgawi, dia samar-samar bisa merasakan bahwa tampaknya ada aura panas yang sangat familiar yang mendekati di tengah sejumlah besar aura. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, api surgawi-nya yang menggeliat benar-benar menjadi sedikit tumpul setiap kali dia mengandalkan api hati laut untuk merasakan aura panas yang akrab itu. Situasi semacam ini seolah-olah telah bertemu dengan hal tertentu yang ditakuti. Ekspresi Han Feng perlahan menjadi serius. Syok kemudian ditambahkan ke wajahnya. Mampu menyebabkan bahkan si Heart Flame yang menduduki peringkat ke-15 di Heavenly Flame Ranking, menjadi takut, hanya hal menakutkan apa yang tersembunyi di balik aura panas itu? Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.